Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengajarkan bahwa Tuhan menilai hati, bukan penampilan luar. Seperti pemungut cukai yang mengakui dosanya justru dibenarkan oleh Tuhan, bukan si Farisi yang merasa diri benar. Dalam hidup kita sehari-hari ini mengajak kita untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain hanya karena kita aktif di gereja. Misalnya saat melihat orang yang jarang berdoa atau belum bertobat, kita dipanggil untuk mendoakan, bukan menghakimi. Lalu dalam bacaan pertama dari kitab Sirach menegaskan bahwa Tuhan menyukai hati yang tulus dan takut akan Dia. Persembahan yang disertai ketulusan lebih berkenan daripada yang dilakukan karena pamer. Contohnya, saat memberi sumbangan, Tuhan melihat niat hati, bukan besar kecilnya jumlahnya. Memberi yang sedikit dengan hati yang bersih lebih bernilai daripada memberi banyak untuk mencari pujian. Rasul Paulus dalam suratnya di Timotius menunjukkan kesetiaan iman meskipun ia ditinggalkan dan menderita. Ia telah kuat karena tahu Tuhan menyertainya. Ini menguatkan kita untuk tetap setia dalam iman meski dalam kesulitan atau saat merasa sendirian. Seperti Paulus, kita semua percaya bahwa Tuhan akan memberi mahkota kehidupan bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan mau mengajarkan kita bahwa kerendahan hati, kesetiaan, dan ketulusan hati jauh lebih berharga di hadapan Tuhan daripada kebanggaan diri atau kesalehan yang hanya tampak di luar. Misalnya, seperti pemungut cukai dalam Injil yang kita dengarkan, yang jujur mengakui dosanya dan memohon ampun. Kita pun semua diajak untuk tidak menutup-nutupi kesalahan kita, melainkan berani mengaku dan meminta belas kasih Tuhan dalam doa sehari-hari. Sebaliknya, sikap orang Farisi yang merasa diri sudah benar dan membandingkan diri dengan orang lain mengingatkan kita agar tidak sombong dalam iman. Contohnya, ketika kita merasa lebih rajin hidup menggereja atau lebih taat dari orang lain, kita justru harus introspeksi diri dan rendah hati, bukan memandang rendah sesama. Rasul Paulus pun memberikan teladan kesetiaan iman yang teguh walau menghadapi kesulitan seperti penjara dan penganiayaan. Dari situ kita semua diundang untuk belajar percaya pada anugerah Tuhan ketika menghadapi tantangan hidup, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk hidup dalam pertobatan sejati, bukan sekedar rutinitas agama. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti membangun hubungan yang tulus dengan Allah lewat doa-doa kita, tindakan kasih kepada sesama, dan kesetiaan yang nyata. Bukanlah hanya tampil dari luar diri kita saja. Hanya dengan hati yang rendah,
setia, dan penuh kepercayaan pada kasih Tuhan, kita semua akan layak menerima berkat dan mahkota kehidupan yang dijanjikan. Tuhan memberkati kita semua.